Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firza Akbar Ramadan dengan NIM 240018093 kelas B yang diajari sama Pak Ali Tarmuji. Di sini saya akan menjelaskan mengenai website yang saya kembangkan, yang saya buatkan, web portfolio yang terdiri dari beberapa file seperti HTML, JavaScript, CSS dan PHP. Eh, Langsung saja saya perlihatkan website saya. Seperti ini website saya. Di atas ada header, ada nama saya, terus ada eh, teks yang menampilkan jam. Kemudian di sini ada navigation bar untuk eh, mempercepat travel atau navigasi ke beberapa section di website saya. Di sini ada home tentang saya, portfolio, serta komentar. Seperti ini, jika dipencet, uh, nanti saya akan menjelaskan bagaimana itu bisa. Terus di komentar, ini juga ada fitur komentar yang memerlukan dua kolom form. Sini bisa tulis nama seperti Rizal, ini adalah komentar. Jika dikirim, akan langsung menampilkan komentar tersebut di sini. Tidak perlu merefresh website atau bagaimanapun. Ini agar mendapatkan feel feel real time-nya gitu. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan uh, hierarki file. Jadi dalam website ini terdiri dari beberapa file seperti uh, ada seperti client.js, comment.js, comment data, get comments, dan ya. Saya akan menjelaskan satu-satu ini. Pertama ada index.html. Ini merupakan kerangka utama website. Kerangka utama website ini ada eh, beberapa bagian, yaitu bagian header. Itu meliputi seperti yang saya bilang tadi, ada tombol navigation, terus teks nama saya Firzal. Terus habis itu ada komponen tag yang lainnya, yaitu jam untuk menampilkan jam. Nanti di sini bakal diatur sama JavaScript agar berfungsi menampilkan jamnya. Kemudian lanjut ke artikel dan profil. Di bagian sini ada em, seperti info-info tentang saya yang bagian sini. Ada siapa aku dan pengalaman. Kemudian ada foto saya serta tombol icon sosmed yang hanya ada Instagram di situ. Kemudian tentang pengalaman, hanya artikel singkat biasa yang menjelaskan tentang pengalaman-pengalaman saya selama di bidang IT. Dan lanjut, index.html di bagian portfolio. Bagian portfolio ini, saya memamerkan hasil kerja saya secara visual dengan struktur grid. Jadi saya menampilkan beberapa video portfolio game development untuk menampilkan hasil kerja saya dengan secara grid seperti ini. Dan setiap itemnya itu adalah sebuah iframe seperti untuk apa sih namanya, menampilkan video atau mengembedkan video langsung dari Google Drive
Ini terhubung dari Google Drive saya untuk menampilkan video-video ini, dan hal ini semua adalah hasil kreasi saya selama menjadi game developer. Seperti ini jika dimulai, dan ini juga bisa, dan aduh, seperti itu. Kemudian lanjut, eh, ada bagian komentar. Komentar ini eh, ada dua bagian komentar, ada bagian div itu. Yang pertama buat formulir, itu yang seperti tadi hanya ada nama dan teks. Jadi ini ada nama, ada komentar, terus ada tombol kirim dan tombol lihat komentar. Di sini kita bisa lihat kok langsung ke bawah gitu untuk menampilkan isi-isi komentar yang telah dikirim. Sini kita bisa lihat siapa aja yang mengirim serta ada timestampnya sini, tanggal dikirimnya. Hmm. Terus lanjut, indeks HTML bagian footer. Bagian footer ini ada sederhana saja. Ini menampilkan hak cipta saya, terus name saya, dan seperti ini codingannya. Buat lanjut aja. Untuk bagian CSS ada desain body. Jadi body itu kita menampilkan, eh, membuat sebuah background seperti ini yang ada gradasinya gitu. Gradasi dari dark blue ke blue lebih terang lagi, sehingga membuat background jadi tampak seperti ada terang lampu gitu. Saya suka banget sama desainnya. Nah, lanjut ke struktur blok konten. Ini eh, struktur blok konten tuh yang seperti ini. Di setiap komponennya itu dibungkus dalam satu blok. Blok yang ujungnya ini apa? Ada gradasi hitam fade gitu. Dan ini juga semuanya ini dibungkus dalam struktur blok menggunakan warna yang lebih gelap sebagai backgroundnya, dan uh, transparansi juga seperti 0,5 opacity itu. Terus kemudian ada formulir dan tombol interaktif. Tombol interaktif ini CSS untuk mendesain uh, desain ini formulirnya untuk agar lebih menarik itu, terus nama, komentar, dan tombol kirim ini. Kemudian tampilan bagian komentar itu um, fokus untuk mendesain komentar, desain setiap komentar pengunjung seperti ini, menggunakan warna yang lebih terang di dalamnya agar kelihatan, terlihat terbungkus dalam box gitu ya, seperti itu. Terus di sini saya akan menjelaskan eh, script client.js. Script.client.js ini yang pertama ada jam digital yang berjalan seperti yang di top bar ini. Ini diatur langsung sama JavaScript-nya. Kemudian eh, di fungsi ini akan mengup terus menerus dipanggil setiap 1 detik atau 1000 millisecond. Jadi eh, Hmm, jadi untuk mendapatkan tanggalnya itu akan menggunakan objek date. Nanti akan di objek date ini memiliki atribut-atribut atau ya properti seperti get hour, get minute, get second. Kemudian kita mengambil 2 digit pertama dari angka-angka tersebut, kemudian dibungkus menjadi satu string, diformatkan sehingga
menjadi seperti ini. Kemudian lanjut, kita dengan navigasi dengan smooth scrolling. Navigasi smooth scrolling ini agar ketika misal kita memencet tombol ini, dia bakal nge-scroll ke bawah secara halus, tidak langsung itu tidak konstan gitu, tapi secara halus. Kita baca komentar, portfolio tentang saya, aku gitu, sehingga terlihat sangat responsif atau sangat enak gitu dilihat. Jadi caranya itu nanti di bagian items, items ini bisa didapatkan dari mana ya? Coba saya lihat dulu. Ini items. Nanti akan memanggil fungsi query selector all gitu dengan elemen yang tagernya A, terus ada data infonya. Ini akan mengembalikan sebuah array gitu, array berisikan elemen-elemen yang sesuai dengan ini, selector ini. Kemudian akan di for each kan, serta akan ditambahkan listener atau mengkoneksikan event baru seperti ketika diklik itu akan memanggil sebuah fungsi. Fungsinya itu terbungkus di dalam sini, yaitu ada event-event default. Ini bertujuan agar mencegah mencegah perilaku-perilaku perilaku-perilaku bawaan gitu dari browsernya. Kemudian kita akan memanggil fungsi scroll to target dengan dengan argumen custom data. Custom data ini dapat dari link dataset.info. Link dataset.info itu kita dapat dari sini, dapat dari sini. Misal kita di mana ya? Di the class. Nah, ini kan top navigation button gitu. Di setiap navigation buttonnya ada data info. Data info yang ini home, about me, portfolio, dan comment. Nah, terus di data info ini nanti di setiap blok, setiap kategori akan ada sebuah ID gitu. ID-nya seperti ini. Pertama blok ini tentang about me. Eh, oh ya, ID about me yang ini. Nah, ini about me. Karena di sini about me-nya di bagian sini, div ini satu div ya. Ketika dipasang about me, ID-nya di sini, dan kita pencet tentang saya, dia bakal scroll ke bawah sini. Dan cara untuk men-scrollnya nanti uh, kita bakal mengambil elemen-elemen dengan ID tadi, yang misalnya tentang about me, akan mengambilkan elemen ini, nanti bakal di scroll ke situ menggunakan fungsi scroll into view. Behaviornya smooth agar halus, kemudian bloknya center agar yang scrollnya di tengah-tengah elemen tersebut. Kemudian ada animasi mengetik hello. Nah, ini animasi yang sangat unik. Ini untuk menampilkan hello gede gaban paling atas ini, dengan nanti dia akan kayak muncul animasi mengetik begitu. Ini sangat keren sekali. Jadi caranya itu nanti akan ada panggil fungsi set timeout. Kemudian tunggu loh, di sini aja deh.
Ini fungsi setTimeout.async. Ini akan manggil fungsi, dan fungsi ini eh, fungsinya asinkron, makanya kita memerlukan eh, tagar asing gini, keyword asing. Kenapa ini asinkron? Karena ini fungsi yang termasuk yielding seperti ini ya, yielding. Nah, kenapa yielding? Karena di sini ada while true, kemudian di sini ada sleep. Sleep membuat thread jadi eh, tertunda selama sekian detik gitu kan. Dan ketika tertunda, kan kita sebut itu sebagai yielding, dan ketika itu yielding kita bikin fungsi ini asinkron. Terus agar tidak memblokir eh, runtime-nya, kita perlu membungkus fungsi asinkron ini di dalam set timeout. Jadi seperti begini. Jadi di dalam ini akan ada while true, dan ini menggunakan substring untuk bikin animasi loopingnya. Animasi looping. Kalau animasi mengetiknya seperti ini. Dia substring loop per loop gitu. Kemudian lanjut ke menu mobile, hamburger menu. Nah, ini fitur-fitur agar khusus untuk mobile. Ketika kita ke bagian mobile seperti ini, mode mobile, dan bisa dilihat di sini ada strip 3, garis 3, ini disebut dengan hamburger menu. Dan ketika kita pencet, akan muncul menu seperti ini. Ini sangat perlu ketika penggunanya berada di mobile, karena ketika tidak dibungkus seperti ini, akan memakan banyak tempat untuk bagian atas, bahkan bisa saja sampai menutupi setengah layar. Maka dari itu diperlukan menu hamburger ini. Dan cara menu hamburger ini bisa, pertama kita ada get element by ID, top nav, dan menu toggle. Menu toggle ini ada di sini. Mana ya? Nih, menu toggle. Ini tombol menu garis 3 tadi. Dan ketika dipencet akan mentogglekan class list aktif. Menu top nav ini mana ya? Nah, ini akan menampilkan ini. Tapi ketika dia on nanti jadi off, ketika off jadi on. Itulah yang disebut dengan toggle aktif. Kemudian kita akan membahas script yang keempat, yaitu comment.js. Sini bagian memuat dan menampilkan komentar. Jadi karena semuanya itu ada di indeks HTML, JavaScript akan eh, JavaScript yang bakal menampilkan isi komentarnya secara secara langsung, begitu tidak perlu melalui PHP, tapi ya tetap melalui PHP sih, karena JavaScript-nya kayak request gitu, tapi nampilinnya nggak di PHP. Jadi render comment, sini ada fungsi render comments dan fetch comments. Cara di sini di render comment ini bakal menampilkan semua komentar dalam terbalik gitu. Kenapa terbalik? Biar komentar yang paling baru itu muncul di paling atas. Dan kita for each kan untuk iterasi semuanya, membuat sebuah elemen baru yaitu div dengan class name-nya comment.
serta di div-nya ini ada inner HTML. Eh, Seperti inilah, ini yang merupakan intinya membuat sebuah komen seperti ini. Bisa dilihat sini ada nama, ada tanggal, ada isi komentarnya. Dan di sini ada author yaitu namanya, dan time itu ya waktunya, teks dan teksnya. Nah, perlu dilihat di sini ada beberapa fungsi yang dipakai seperti escape HTML. Di sini escape HTML diperlukan karena eh, ada suatu masalah ketika tidak menggunakan ini, seperti si user bisa eh, mengirim komentar, tapi si komentarnya itu sebuah codingan HTML gitu kan. Nah, ketika itu disubmit dan jadi sebuah komentar, otomatis HTML yang ada dalam komentar itu berubah berubah jadi HTML gitu. Nah, jadi sangat diperlukan untuk fungsi HTML, escape HTML ini agar eh, injeksi HTML yang saya bilang tadi itu nggak bisa itu agar tercegah, maksud saya, agar biar tidak terjadi hal-hal berbahaya seperti itu yang dapat merugikan saya sebagai developer serta pengunjung-pengunjungnya. Kemudian di sini ada format timestamp. Format timestamp ini secara sederhana mengkonversikan Unix timestamp. Nah, Unix timestamp ini angka dalam detik gitu, waktu setelah tahun 1970 kalau nggak salah, yang disimpan sebagai waktu kita komentarnya tadi. Jadi di Unix timestamp ini akan diformatkan menjadi seperti ini. Jadi sebuah tanggal, ada date, ada time-nya. Maka jadi seperti ini, ada tanggal, ada waktu. Dan ini ditampilkan dalam waktu lokal. Jadi di waktu waktu kita berada sekarang seperti itu. Kemudian lanjut mengirim komentar baru. Ini di bagian mana ya? Waduh, ini salah pula. Mengirim komentar baru. Jadi di bagian em, sini, pertama kita ini kan tombol submit ya. Jadi yang bagian sini, fungsi tombol ini, fungsi untuk mengirimkan formulirnya, ya formulirnya dan atau komentarnya. Jadi pertama kali yang bakal dilakukan itu eh, yaitu prevent default. Kenapa prevent default? Karena ketika kita tidak menggunakan prevent default, akan terjadi seperti ketika kita submit button, otomatis browsernya akan merefresh seperti itu. Dan saya tidak mau browsernya jadi refresh setelah tombol dikirim, karena itu akan menghapus sensasi real time-nya begitu. Saya pengen uh, komentarnya terasa real time, makanya dia akan langsung mengupdate ketika tombolnya ditekan. Jadi sini ada const name, ada teks akan diambil melalui formulir inputan fname dan inputan komentar. Dan sini akan dicek ketika ada name dan teks, ketika name-nya di input dan teksnya di input. Sini akan menggunakan objek form data, akan membuat sebuah objek baru dan kemudian
Data ini akan membuat menampilkan, bukan nampilkan sih, tapi kayak eh, menaruh data name dan juga menaruh data teks. Kemudian akan menggunakan fungsi fetch submit comment.php, yaitu dengan bodinya data. Kemudian eh, submit comment ini kemudian akan eh, menyimpan komentar baru itu ke dalam comment data seperti ini. Kemudian akan mengembalikan daftar komentar baru di dan ini kemudian JavaScript ini kemudian menjsonkan, mengubah menjadi tabel gitu. Kemudian merenderkan komentar baru. Setelah itu eh, inputan komentarnya akan dikosongkan agar user bisa menginput komentar baru lagi secara gampang gitu. Nah, kemudian eh, komentar barunya diinput, setelah komentar barunya disubmit dan disimpan, eh, fungsi ini bakal eh, meng-scroll- membawa mengscrollkan ke bagian daftar komentar. Lanjut, keamanan sederhana di sisi klien. Keamanan sederhana sisi klien itu seperti yang ini, escape HTML tadi. Sudah saya jelaskan, jadi kita lanjut aja. Validasi input dan penghitung karakter. Di sini sederhana saja. eh ketik kita mau kita kalau usernya bisa usil gitu, mau komen dengan huruf sebanyak mungkin bisa sampai 1000 2000 gitu. Saya saya nggak mau gitu terjadi. Jadi saya membuat menambahkan event listener gitu. Ketika ada inputan dan setiap input itu kita bakal mengecek apakah jumlah karakternya melebihi 20 misalnya yang di sini. Ini eh, inputan nama. Jadi di sini limitnya hanya 20 karakter. Dan ketika ini ada melebihi 20 karakter, dia bakal mengslicekan, akan memotong eh, string inputannya jadi 20 karakter saja maksimal. Sama juga seperti yang ini yang bagian komentar, jumlah karakternya cuma 200, cukup untuk buat komentar dan saran. Dan di sini ada eh, dia bakal mengupdate juga counternya. Counternya itu yang bagian kecil ini. Ketika kita menginput sini dia bakal berganti itu, bakal update sesuai jumlah karakternya. Kemudian lanjut getComment.php. GetComment.php, ini bagian sini. Sederhananya ini script untuk atau HPI untuk mengquerykan daftar komentar dalam bentuk JSON. Jadi di sini file name, comment data, membuka file tersebut dengan parameter ignore new lines, skip empty lines. Kemudian baris per baris akan di for each, terus displitkan dengan separator garis garis vertikal ini.
karena di sini dia tersimpan seperti ini. Di sini ada nama, di sini ada waktu, di sini ada teksnya. Jadi kita mendapat tiga tiga parameter di setiap komentar, dan tiga parameter tersebut akan dinamai name, timestamp, text, dan dan di sini akan mentabel insertkan eh append ya kalau namanya tuh, atau pushback kalau di C++. Dia akan mempushback eh tab array atau map atau dictionary gitu dengan nama name, timestamp, text. Timestamp ini kan eh, awalnya masih jadi string ya karena dari file, jadi akan dikonversikan menjadi integer. Itu perlu nanti agar bisa dipakai di konversinya. Dan seperti itu. Kemudian ada bagian submit comment. Bagian submit comment ini seperti namanya eh, akan mengsubmit komentar-komentar baru. Kita akan ke submit comment sini. Di sini ada header content type application JSON charset UTF-8. Ini memastikan agar eh, parameter-parameter yang diinputkan di post name text ini sesuai gitu dengan atau didukung sama PHP-nya dengan karakter-karakter UTF-8. Misalnya itu kayak itu akan memperbolehkan kita menggunakan emoji-emoji seperti itu untuk mengirimkan data, untuk mengirimkan komentar. Jadi di sini ada beberapa pengolahan data sebelum disimpan. Jadi yang pertama ada strip text. Ini fungsi ini menghapus semua tagar-tagar HTML yang ada di dalam stringnya itu agar tidak terjadi yang namanya eh menghilang, apa namanya tuh, kayak terangan-terangan injeksi HTML seperti itu. Kemudian di sini bakal memotong lagi memotong jumlah stringnya. Jadi ketika kalau nama dia akan memotong jadi 20 saja maksimal, dan di teks komentarnya akan memotong jadi 200. Kemudian di sini clean up special char ini bakal eh, membungkus kayak membungkus gitu ya, membungkus data-data tersebut menjadi seperti ini dalam satu baris. Kemudian teks tersebut akan di em, ini ada kondisi ketika name sama teksnya tidak diinputkan, akan men-throw-kan HTTP response 400 terus error dengan alasan name and text required. Name and text itu diperlukan, tidak boleh kosong intinya. Terus di sini timestamp menggunakan fungsi time saja, yaitu ini mengembalikan fungsi Unix timestamp gitu. Dan kemudian implode untuk menggabungkan ketiga variabel ini menjadi satu baris string dan ditambahi dengan new line. Kemudian di file put content untuk menuliskan data baru di file teks ini. Serta nanti terakhirnya akan include get comments PHP. Ini setelah semua ini berjalan, dia akan memanggil get comments PHP. Dan di sini get comments PHP akan mengekokan daftar komentar terbaru. Kemudian balik lagi ke comment JS ketika selesai submit.
akan balik lagi ke sini, terus merender komentar baru. Dan seperti itu penjelasan saya. Saya harap penjelasan saya dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.